Lebih ke apa nih kata lo? Kesan kesan. Oh cerita. Oh ya. Cerita untuk mama. Bisa. Cek sound dulu. Oke, selamat siang semuanya buat kalian-kalian yang berhati suci tetapi masih sendiri. Jadi kalau di RBP itu semua serba romantis. Ini kita hari ini bukannya mau seminar apalagi rapat kerja, tapi kita mau ngomongin tentang yang kiri dan kanan. Siapa yang ditinggal sendiri dan dia pergi ke pelaminan. Juga bukan tentang algoritma Instagram yang lebih banyak like daripada komen, karena banyak orang yang suka tapi nggak berani ngomong. Ngomong Bang Edo. Oke, jadi sekarang ini tentang Bu Sandra. Cerita kita, jadi Bu Sandra, saya mau ngasih sedikit hiburan, jadi buat kenang-kenangan, karena supaya menjadi menjadi suatu kesan yang ada cerita-cerita yang mungkin Bu Sandra nggak lihat atau nggak saksikan sendiri di belakang layar gitu ya. Jadi kalau kita telisik nih, saya cari tahu nama Bu Sandra itu mengandung makna. Maknanya jelas. Kenapa beliau bisa sangat lama di sini 15 tahun ya Bu Sandra ya? Karena namanya Sandra, kerasan. Kerasan di mana? Ndra, di Persada Raya. Kerasan di Persada Raya 15 tahun. Kalau bukan karena namanya, mungkin dia udah nggak di Persada Raya. Dan satu lagi yang saya pelajari dari Bu Sandra adalah selama 15 tahun berarti bicara kesetiaan. Nah ini buat yang muda-muda, contoh Bu Sandra setia pada komitmen yang dia berikan kepada RBP. Sekalian saya sombong dikit, jadi saya ini mungkin satu-satunya guru yang 2 kali dipanggil presiden untuk mempresentasikan karya murid gitu ya. Dan juga mungkin guru yang paling banyak keluar masuk komplek menteri dan pejabat negara. Karena apa? Kayak Bu Sandra, setia pada pekerjaan, setia pada pelayanan gitu ya Bu Sandra ya. Nah Bu Sandra nih udah cukup kayaknya, nggak di roasting betul, aman ya. Saya mau balik lagi karena tiga yang membesarkan RBP itu termasuk Bu Sandra dan 2 Pak Agus dan Bu Revita. Nah nama beliau ini juga punya arti yang kenapa bisa RBP begitu besar. Dari Bu Revita kita mulai. Boleh ya Bu? Boleh. Re itu berarti orangnya rendah hati dan inovatif. Yang tahu pekerjaannya Bu Vita itu sebagai konsultan bisnis. Banyak brand-brand yang sudah menjadi besar karena Bu Vita. Tapi Bu Vita nggak pernah sombong. Tapi punya pikiran yang inovatif sehingga brand-brand itu bisa berkembang dan maju pesat. Termasuk RBP juga sendiri. Tepuk tangan dong. Kemudian V-nya apa? Viva la vida. Berarti hidupkan kehidupan. Jadi Bu Vita ini seringkali kalau lihat dari postingannya, beliau ini suka pergi jalan-jalan gak cuma sama keluarga, sama teman-teman, reunian segala macam. Jadi dia mencoba di luar kesibukan, bukan masalah kerja terus, tapi juga harus seimbang dengan kesenangan bersama teman-teman, bersama saudara-saudara. Jadi menghidupkan kehidupan, viva la vida. Terus tanya adalah tangguh, perempuan yang tangguh, membesarkan 3 jagoan itu nggak mudah. Jadi kalau nggak tangguh, mungkin Bang Edo nggak bisa jadi seniman sehebat sekarang. Nah, itu Bu Revita. Yang berikutnya adalah Pak Agus. Boleh ya Pak? Kebagian semua. Pak Agus tuh ada 2, saking saya kagumnya ada 2 singkatan dari yang pendek sampai yang panjang. Yang pendek adalah A, antusias. G-nya gigi, U-nya dalam apa? Usaha. Dan hasilnya apa? Sukses. Agus. Gigi dalam usaha menjadi seorang yang sukses. Nah pasti mau denger yang panjangnya. Ini agak-agak
menyeramkan oleh panjang. A-nya Agus. A. Apapun beliau lakukan untuk kesejahteraan orang banyak. Itu jelas, karena kalau nggak begitu beliau mungkin nggak punya karyawan yang cukup banyak ya Bagus ya. Jadi di RBP ada karyawan, di Sambal ada karyawan, dan itu dia lakukan untuk kesejahteraan banyak orang. Kemudian G-nya kira-kira apa tadi Pak Agus? Kalau misalnya tadi gigi, ini yang paling disukai sama karyawan, dan ini yang paling dinasihatkan ke orang-orang finance-nya, supaya ini tidak terjadi, supaya ini jangan sampai lupa. G, gajian karyawan jangan sampai terlambat. Itu penting ya, karena kalau Pak Agus sudah financial freedom, kalau karyawan ini masih area Dayanti menghitung hari gitu ya. Jadi seperti itu, jadi masih menghitung hari, jadi gajian jangan sampai terlambat. Terusnya U, usahanya menjadi sukses dan besar karena orang percaya, karena trust. Menjadi seorang pimpinan di perusahaan sekuritas, kalau nggak karena trust, karena nggak percaya, mungkin orang nggak mau simpan uangnya di sana. Itu karena usaha dan kepercayaan orang. Nah yang S nih, buat 3 jagoannya dipesen. S-nya apa yang terakhir? Santai-santai di hari tua sambil menunggu siapa duluan kasih cucu. Jangan lama-lama Pak. Oke, cukup ya Pak Agus, Bu Vita, Bu Sandra. Sekarang saya mau bongkar rahasia kredo semua di sini. Kalau guru-guru itu banyakan perempuan, di kredo banyakan lelaki, tapi hatinya nggak lebih melo daripada perempuan lelaki. Jadi awal-awal saya datang ke kredo kira-kira setahun 2 tahun itu, ada hobi yang dijalankan Bang Edo, yaitu mancing. Tapi saya cuma ikut sekali terus berhenti. Saya tanya Bang Edo, kok kita nggak pernah mancing lagi? Nggak, kata tuh males. Kenapa? Lelahnya menunggu terlalu lama dan penantian. Ya udah kalau gitu kita ganti hobinya main layangan. Nggak mau juga kata tuh. Kenapa Bang Edo? Edo udah tahu sakitnya tarik ulur. Jadi sekarang kita coba hobi baru, karena kemarin tes kesehatan semuanya ambruk nilai kesehatannya, kita main badminton. Jadi di badminton itu filosofinya berapapun pukulan, bukan masalah berapapun pukulan yang kamu kembalikan, tapi berapa lama Anda bisa bertahan sampai pertandingan selesai. Di badminton musuh terkuat saya Kang Kodam. Iya, jadi dia lumayan jago mainnya. Tapi saya tahu satu kelemahan Kang Kodam. Kalau dikasih bola jauh, dia teriak. Wah, dikasih bola jauh dia teriak. Kayaknya ada masalah dengan bahunya. Usai pertandingan saya tanya, Kang Kodam, ada masalah apa dengan bahu? Kang Kodam bilang, ini kayaknya berhubungan dengan masa lalu saya. Apa Kang Kodam? Terlalu banyak kepala yang meneteskan air mata di bahu saya. Gitu ya, jadi ya gitu. Nah terus ada lagi ada hal yang paling saya suka kalau misalnya acara-acara di RBP itu adalah selalu ada kopi kredo. Nah kita sudah tahu siapa barista terkenalnya, Kang Asep. Itu semua orang sudah tahu. Jadi satu hari acara udah mau selesai, saya lupa. Kang Asep, saya belum mesen kopi ya. Boleh dong kopinya 1. Sudah habis kata Toto. Kopi habis? Iya, saya minta teh dah. Tehnya juga habis kata Toto. Nah terus yang masih ada apa Kang Asep? Yang ada tinggal penyesalan kata Toto. Penyesalan ya. Kenapa menyesal? Ya udah kalau gitu saya pesan air putih. Ya tapi ditunggu 5 menit ya kata Toto boleh. Saya tunggu 5 menit gak datang, 10 menit, 15 menit, setengah jam baru datang sambil lari-lari. Kata Toto maaf nih air putihnya terlambat. Loh kenapa bisa terlambat? Iya karena penyesalan selalu datang terlambat.